Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aina Almartiyah dari kelas PGMIA dengan NIM 2032100005. Materi yang ke-10 yakni mengenai hadis maudhu dan juga sebab munculnya. Kita perlu ketahui dulu bahwasanya hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah tapi secara bohong dan dusta. Jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis ini itu mengatakan bahwa ini hadis yang langsung turun dari Rasulullah, padahal pada kenyataannya mereka berdusta dan berbohong. Hadis ini tuh mulai muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana pada saat itu terjadi banyak sekali konflik sehingga salah satu akibatnya terpecah belahnya kaum muslimin pada saat itu. Lantas apa sih sebab-sebab yang melatar belakangi hadis maudhu ini tuh ada? Yang pertama itu sikap fanatik sebuah negara, kaum yang berkuasa atau golongan yang berkuasa. Selanjutnya ada juga tukang cerita. Jadi orang-orang pada saat itu bercerita dari satu mulut ke mulut yang lain sehingga mungkin salah satu dari itu menjadikan atau ada sebuah pembohongan. Selanjutnya ada pemalsu hadis yang berprasangka baik. Ia memang meniatkan memalsu hadis tapi memiliki prasangka baik, mungkin kedepannya akan seperti apa. Lalu juga ada perselisihan politik, lalu ada berbeda pendapat dalam akidah dan fikih. Dari beberapa latar belakang itu maka muncullah yang namanya hadis maudhu. Lantas usaha-usaha yang dilakukan khalifah pada zaman itu apa saja? Yang pertama, mengisnadkan hadis, mencari isnad atau sanad hadis ini sambung atau sampai kepada Rasulullah. Yang kedua, meningkatkan pencarian hadis, jadi mencari hadis yang benar-benar ini hadis merupakan langsung dari Rasulullah. Dan yang ketiga, melakukan tindak tegas kepada orang-orang pemalsu hadis. Nah, kalau kita sudah tahu pengertian seperti apa, latar belakangnya, cara menanggulanginya, lalu bagaimana sih ciri-ciri hadis maudhu itu? Yang pertama, ciri pastinya rawinya itu berdusta. Lalu rawinya pengakuan sendiri di dalam sejarahnya itu tidak bertemu atau sanadnya tidak sampai dengan Rasulullah. Dan bisa juga dilihat dari tatanan matan atau susunan lafadznya yang sangat tidak memiliki makna yang jelas, susunan lafadz yang buruk, dan rusaknya matan dalam artian memiliki isi atau makna yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan akal sehat, dan menyalahi hukum syariat Islam seperti itu. Di sini ada beberapa hadis maudhu yang dibukukan. Tujuan dibukukannya hadis maudhu itu bukan untuk dicontoh, tetapi sebagai catatan sejarah juga, bahwasanya kita bisa belajar mengenai ini loh yang dinamakan hadis maudhu, tata caranya, upayanya seperti apa. Yang pertama itu ada beberapa diantaranya, ada buku Al-Maudhu Al-Kubro yang dikarang oleh Ibnu Al-Jauzi, lalu ada Silsilah Al-Hadis Al-Dha'ifah yang dikarang oleh Al-Albani, lalu ada Tanzihu Asyadzah Al-Marfu'ah Al-Hadis Asyani'ah Al-Mawdu'ah yang dikarang oleh Ibnu Iraq Al-Kittani, lalu ada Allah Al-Masnu'ah fi Hadis Maudhu yang dikarang oleh As-Suyuti.